Bapak Ibu yang kami hormati, kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat menjadi prinsip dan pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan agar penerapan tatanan kebiasaan baru di sektor pendidikan perlu dipersiapkan dengan matang dan tanpa terburu-buru. Sesaat lagi, masing-masing pimpinan kementerian dan lembaga terkait akan menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah di sektor pendidikan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Agus Sartono mewakili Bapak Menko PMK untuk menyampaikan sambutan dan arahan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati Bapak Mendikbud, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Kepala BNPB, Bapak Mendagri yang kami diwakili Pak Dirjen, kemudian Menteri Agama yang diwakili oleh Dirjen Pendis, dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Sore hari ini tidak bisa hadir bergabung dalam acara yang baik ini dan menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selama masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran di satuan pendidikan mengalami perubahan, dan perubahan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga masyarakat tetap dapat belajar apa saja, kapan saja, dimanapun mereka berada. Pemerintah telah memutuskan bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Meskipun kegiatan tatap muka sebentar lagi akan sama-sama kita dengarkan kapan akan dimulainya. Dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat berkenaan dengan pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka, telah disusun draft surat keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebagai panduan bagi pelaksana pendidikan di daerah. SKB ini merupakan panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 bagi satuan pendidikan formal dari jenjang pendidikan tinggi sampai dengan pendidikan nasional ini, pendidikan non formal, dan ada beberapa teknis terkait dengan pendidikan tinggi pesantren dan pendidikan keagamaan akan diatur lebih lanjut bersama Mendikbud dan Menak. SKB ini merupakan wujud sinergi kebijakan dari berbagai sektor dan urusan pemerintahan. Panduan ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengatur satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan protokol kesehatan. Prinsip pelaksanaan pembelajaran tatap muka adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi semua warga satuan pendidikan. Pembelajaran tatap muka diprioritaskan pada zona hijau dan dimulai dari jenjang SLTA sederajat, SLTP sederajat, dan disusul kemudian jenjang SD dan PAUD. Izin untuk dimulainya pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan harus mengacu pada rekomendasi dari pemerintah daerah, gugus tugas COVID daerah, Kanwil Kemenak, provinsi, ataupun kantor Kemenak kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para menteri yang telah berhasil menyusun kesepakatan SKP 4 menteri sebagai panduan bagi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi atas sambutan dan arahannya. Ini ada 2 pertanyaan singkat, mohon bisa dijawab secara singkat pula, yaitu bagaimana koordinasi lintas kementerian terkait dengan kesiapan sekolah ini dilaksanakan, kemudian juga bagaimana dalam era ini keefektifan proses belajar mengajar itu bisa diukur. Silakan Pak Deputi untuk menjelaskan secara singkat saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Koordinasi lintas kementerian terkait dengan kapan pelaksanaan pembukaan sekolah dilaksanakan sudah dilakukan beberapa kali melalui berbagai rakor teknis antar kementerian. Dan tidak hanya sekolah umum dan madrasah, tetapi kita juga membahas kesiapan pesantren. Dan tidak hanya itu juga, kita melibatkan stakeholder yang terlibat di situ. Jadi koordinasi dilakukan secara kontinu ya, dan tentu saja di DPR juga ini melibatkan Komisi 10 yang saat ini hadir, Ketua Komisi 10, dan dalam waktu yang lain nanti Kementerian Agama akan koordinasi dengan Komisi 8 RI. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh ditayangkan, Pak. Bagus. Bagaimana mengukur efektivitas pembelajaran di era new normal ini? Ini tentu kita akan bersama-sama dengan Kemdikbud dan Kemenak untuk mengukur efektivitas pembelajaran di era new normal ini. Karena memang pilihannya tidak banyak. Di era new normal ini kita lebih mengutamakan kesehatan. Sehingga the best among the worst choice yang ada, kita melakukan pembelajaran secara online dari rumah. Ya, memang kita menyadari bahwa masih ada 46.000 lebih satuan pendidikan yang tidak mendapatkan aliran listrik dan internet, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk di kemudian hari kita memastikan tidak ada lagi blank spot. Tentu dengan dikeluarkannya SKB ini nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana efektivitas pembelajaran di masa COVID-19 ini. Demikian Pak Sekjen.